Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Plankton Cuan, tempat para plankton mencari cuan bersama. Oke, langsung aja. Hari ini perdagangan saham di IHSG mantap sekali ya. Mantap di sesi 1, di sesi 2-nya pada panic selling. Karena tiba-tiba ada berita bahwa virus yang terbaru masuk ke Indonesia. Ya, karena itulah akhirnya di sesi 2 banyak banget yang panic sell dan ada beberapa emiten yang malah naik karena berita itu. Oke, kita recheck dulu ya. Beritanya seperti ini. Pemkab Bekasi umumkan COVID Omicron masuk ya, tapi langsung dibantah oleh Kemenkes Indonesia. Tidak benar varian Omicron di Indonesia, sampai saat ini belum ada, kata Nadia melalui pesan singkatnya bla 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 bla. Ya, ini dikutip dari CNBC Indonesia Rabu 8 Desember 2021. Ya, begitulah akhirnya yang terjadi adalah panic selling. Ini kalau dari time frame 4 jam, kita lihat di time frame daily-nya. Nah, kelihatan ya, time frame daily-nya merah. Nah, gimana nih kira-kira IHSG untuk besok? Ya, karena ada bantahan dari Kemenkes, ya mudah-mudahan nggak ada panic selling lagi ya. Sebenarnya seller itu udah lemah banget ya. Kalau kita lihat dari indikator MACD, kelihatan di sini sudah memudar ya merahnya dan mau arah pembalikan naik. Cuma ya itulah saham. Kalau ada berita yang negatif, orang panic selling ya otomatis akan turun. Ya, kita berdoa aja mudah-mudahan virus itu benar-benar tidak masuk ke Indonesia dan mudah-mudahan semuanya dilindungi dari virus dan diberi kesehatan selalu. Ya, oke, kita mau langsung masuk aja ke seperti biasa. Saya mau memberikan sinyal-sinyal tipis-tipis ya kan, atau rekomendasi saham yang potensi untuk besok. Yuk, kita langsung masuk aja. Oke, rekomendasi saya untuk besok yang pertama adalah Pegas, perusahaan gas negara. Ya, hari ini dia ada koreksi yang nggak terlalu dalam ya, cuma 0,67% dan dia tertahan di supportnya. Support ini lumayan kuat ya, support di 1480. Ini support yang kuat banget, ini berkali-kali dicoba kuat. Sempet sih dia jebol support tapi besoknya langsung balikin lagi ke atas. Nah, ini besok dipantau, jangan langsung beli ya, besok dicek dulu. Kalau seandainya support ini masih kuat, ada pantulan, boleh masuk di Pegas ya. Tapi saran saya jangan dipegang lama-lama ya. Jadi setelah dapat pantau, langsung jual di resist terdekatnya dia aja. Resist terdekatnya dia itu ada di 1545 sampai 1565. Oke, besok jangan lupa dipantau ya. Dari segi MACD-nya juga mulai ada pembalikan dan kita lihat kalau dari volume seller ini nggak terlalu besar ya dibandingkan dengan buyer yang masuk 2 hari terakhir ini. Jadi ada potensi, jangan sampai lepas. Ya, selanjutnya adalah ASI, Astra International Tbk. ASI ini sebenarnya lagi sideways, cuman kalau untuk copet-copet boleh juga nih. Ini dia sekarang lagi kena nyentuh resistnya di 5950. Mungkin besok ada koreksi lagi ya. Mungkin dia akan turun ke supportnya dia. Supportnya dia di 5625 sampai 5650. Nah, ini boleh di jaring nih. Jadi setelah dia penurunan, kita siap-siap buy di area ini. Di area oke, kita turunin sedikit di 5600 sampai 5650. Area buy-nya ya. Karena dia posisinya lagi sideways. Nah, untuk scalping nih enak banget ya kan. Nyentuh di support, berbalik lagi ke resist. Nah, untuk resistnya dia masih di 5950, tapi kalau untuk midterm ya, kita sebut midterm aja, ini bisa di hold sampai area 6300 sampai 6350.
Berapa hari saya kurang tahu, mungkin minggu depan atau mungkin minggu depan kalau nggak ada berita-berita negatif, ASI ini bisa menyentuh ke 6.300 sampai 6.350. Karena kalau kita lihat dari MACD-nya juga masih oke, mulai ada pembalikan. Ya, semoga ada rezeki dari ASI. Jangan lupa dipantau. Ya, saham selanjutnya adalah KF atau Kimia Farma Tbk. Ya, ini salah satu emiten yang terdampak bagus ya dari berita tadi. Ya, mudah-mudahan besok masih ada kesempatan buat kita mencari cuan ya. Ini sih boleh diambil. Mau langsung masuk di 2550 nggak apa-apa. Tapi kalau udah lebih dari 2570 saran saya nggak usah dikejar ya, karena ini cuman short term aja ya. Sebenarnya supportnya dia itu berada di 2520 sampai 2510 ya, kurang lebih di sini, di pas di trendline bawah ini di 2510. Kalaupun dia turun ke 2510, seandainya dia tidak jebol dari garis trendline ini, boleh diambil langsung, atau mau beli langsung juga sebenarnya nggak masalah, karena ini masih FOMO ya. Karena saya lihat tadi pas penutupan banyak banget yang beli, dan saya juga udah ambil ya di 2520 tadi saya beli. Nah, target short termnya itu untuk resistnya adalah di 2650 sampai 2680. Nah, itu saran saya sih di area-area tersebut mendingan dilepas aja, karena ini saya rasa cuman FOMO, jadi kita ambil aja kesempatan walaupun kecil tapi lumayan ya untuk cari cuan-cuan kecil. Kita lihat dari MACD-nya, kalau saya zoom, kita lihat, saya perbesar ya. Dia sudah mulai crossing dan mulai ada bar hijau di sini. Itu tandanya buyer sudah mulai masuk take control dari seller yang sebelumnya. Nah, mudah-mudahan besok ada rezeki dari Kimia Farma Tbk ya buat kita jajan-jajan. Ya, yang terakhir adalah Akra. Wait the minute, Akra. Kita lihat dulu ya, Akra Corporindo. Nah, Akra ini sebenarnya udah bagus ya, bagus banget. Dia sudah break dari trend line, dan MA21, 34 dan 55-nya itu sudah di bawah dia. Seharusnya sudah bullish ya. Kita lihat juga dari 4 hari terakhir ini candle volumenya juga hijau, dan volumenya juga terakhir hari ini juga besar, dan ditambah MACD-nya juga sudah crossing nih. Kalau kita lihat tuh sudah crossing. Ini seharusnya sudah bagus banget ya. Cuman ini harus dipantau ya, karena ini posisinya sebenarnya sudah di resist kecilnya dia di 4320. Jadi harus dicek baik-baik nih ya. Kalau seandainya besok jebol dari resist, langsung buy aja. Oke. Next resistnya di itu ada di wait a minute di 4470. Oke. Ini kalau seandainya kita buy di break resist, lumayan nih, ada 3%-an ya buat jajan-jajan lagi ya. Jangan kebanyakan jajan juga, akhirnya nanti jadi kolesterol. Oke, inilah beberapa saham-saham yang menurut saya ada potensi ya. Ini sebelumnya juga saya melakukan screening ini juga nggak cepet juga ya. Ini karena buat video aja saya cepetin, inti-intinya aja yang saya kasih. Semoga dari channel ini kita bisa mendapatkan cuan bersama dan bermanfaat buat kalian semua. Jadi jangan lupa untuk di subscribe channel ini dan dibagikan ke teman-teman kalian yang membutuhkannya. Support channel ini, saya akan terus memberikan sinyal-sinyal atau rekomendasi saham yang terbaik yang saya bisa ya. Karena sekali lagi disclaimer on, saya bukan financial advisor kalian. Ini juga tidak ada yang namanya ilmu pasti. Jadi kerugian dan keuntungan ditanggung masing-masing. Saya tidak memaksa untuk kalian ngikuti apa yang saya berikan. Saya hanya berusaha untuk berbagi ilmu saja. Oke, kalau begitu sampai jumpa di video berikutnya. Mudah-mudahan saya bisa memberikan rekomendasi saham-saham yang membuat kita semua
plankton cuan. Sampai jumpa di next video. Salam plankton cuan. Bye.